berpeluang menjadi programmer untuk usia 30 tahun ke atas? Karena saya juga tidak memiliki data untuk survei tenaga IT yang usia berapa, yang sekarang itu sedang berada di industri dan bagaimana mereka masuk ke industri gitu ya. Jadi mungkin saya cerita berdasarkan pengalaman saya pribadi aja gitu ya. Jadi kalau saya bilang, saya sendiri sebenarnya waktu belajar programming itu ngerasa juga telat ketika belajar programming, karena sebagian besar dari teman-teman saya itu udah mendapatkan skill programmingnya dari sekolah gitu. Sedangkan waktu itu saya kuliah juga pun agak telat gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang di sekitar usia 22, jadi saya baru belajar pemrograman, terus selama 2 tahun kurang lebih 24, 2 tahun kemudian gitu baru mulai agak percaya diri bahwa saya bisa ngoding, baru masuk ke industri bisa bekerja sebagai programmer itu di usia 25. Dan yang jadi tantangan pada saat itu adalah, jadi sebelum bekerja di programmer, saya juga memiliki pekerjaan di bidang-bidang lain gitu. Jadi ketika mulai yakin bahwa programming ini bisa menjadi kerjaan, jadi kan saya harus menginvestasikan waktu gitu ya untuk belajar pemrograman sampai akhirnya saya mendapatkan pekerjaan sebagai programmer. Jadi itu juga setengah gambling gitu ya, kayak ada pertaruhan bahwa, eee dengan rentang waktu sekian untuk investasi belajar, kira-kira bisa nggak sih jadi programmer, kan gitu sebenarnya. Jadi waktu itu pun, masih ada di masa kebingungan juga gitu. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang yang akan kita jawab adalah, kalau sudah usia 30 tahun ke atas, nah kebetulan tahun kemarin saya juga 30 ya, jadi mungkin, bisa sedikit memberikan, gambaran, jadi hal-hal dari kesimpulan perjalanan, apa aja sih sebenarnya poin yang mungkin bisa diambil dari pengalaman saya sendiri seandainya saya di usia yang sekarang ini baru belajar pemrograman. Jadi sebenarnya kalau, pilihan terbaik dari versi saya adalah untuk belajar pemrograman, kemudian menjadi seorang programmer adalah kita itu harusnya sekolah atau kuliah kemudian magang gitu. Jadi dari magang kita mendapatkan, gambaran di industri itu kerjanya seperti apa gitu, dan kita juga tahu, lingkungan kerja itu bekerjanya juga seperti apa, jadi kita langsung tahu. Dan plusnya juga kita dari magang itu kan biasanya dapat project, jadi itu juga sebagai portofolio dan juga pengalaman kerja walaupun nggak yang kerja sesungguhnya gitu. Tapi kalau kita ngebahas tentang usia 30 tahun ke atas, misalkan dengan usia saya sekarang, rasanya kan agak kurang masuk ya kalau kita harus magang lagi gitu. Jadi pastinya 30 ke atas pastinya kita sudah punya pekerjaan di bidang lain dan, kita mau mungkin bahasanya itu kita mau pelan-pelan switch ke programming. Kira-kira stepnya itu seperti apa sih gitu. Nah sekarang saya coba bagi menjadi 3 step saja. Jadi intinya kuncinya adalah kita tetap berkegiatan sama seperti apa yang kita lakukan. Misalkan sekarang kita lagi menjadi, buruh di pabrik atau penjaga toko atau lain sebagainya gitu. Jadi aktivitas itu sebisa mungkin tidak ditinggalkan, terlebih dahulu gitu, sebelum kemudian kita menjadi seorang benar-benar menjadi seorang programmer. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengumpulkan portofolio gitu. Jadi kita harus membuat, satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Nah, jadi salah satu jalan kalau seperti saya kan ngebangun Lastday sebuah kursus online, jadi di situ kan setiap kursus itu pasti ada studi kasusnya gitu, kita membuat apa. Jadi itu sebenarnya juga bisa kita klaim itu kerjaan kita, karena kan di situ itu belajarnya kan kita step by step mulai dari create project sampai projectnya jadi. Jadi hal seperti itu bisa juga kita jadikan portofolio kita gitu. Jadi nggak harus di Last Day juga. Jadi teman-teman belajar di tempat lain ataupun ngambil playlist di YouTube itu juga bisa gitu kan. Kita nge-create-nya satu-satu gitu. Jadi kita nggak bisa berhenti dalam satu studi kasus. Kita harus mencari studi kasus lainnya dan kumpulin sebanyak mungkin. Nah, seharusnya dari pelajaran studi kasus ke studi kasus yang lain, kita akan menemukan kustomisasi yang kita inginkan, yang kadang kita itu bingung di bagian logiknya atau bagaimana membuat logikanya gitu dengan kode tersebut gitu. Nah, kadang di perjalanan itu kita harus kembali lagi ke skill fundamental gitu. Misalkan kita belajar Flutter atau membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter, pada akhirnya mungkin kita harus balik lagi belajar fundamental Dart atau mencari
bagaimana cara penggunaan Dart yang lebih bagus gitu, yang lebih efisien ketika kita menggunakan si framework Flutter. Karena kita bertemu dengan hal-hal seperti itu, maka ya harusnya itu juga bisa menjadi satu paket dengan proses pembangunan portofolio. Dan yang kedua adalah networking. Networking itu kalau kita ingin menjadi programmer, sebisa mungkin kita harus berkenalan dengan beberapa programmer yang sudah ada di industri sebelum kita masuk ke industri tersebut. Karena kalau dari pengalaman saya dari beberapa pekerjaan mungkin bisa disebut 5 gitu ya. Mungkin 3 atau 4 dari 5 tersebut semuanya itu datang dari kenalan. Kecuali pekerjaan yang terakhir ini ya, itu pure memang portofolio aja dan saya cari-cari sendiri, browsing sendiri gitu. Tapi kalau sebelumnya itu memang ya di bawah teman aja gitu. Jadi mungkin ya kita dilihat portofolio, di interview, tapi ya jalurnya lebih cepat kalau ada networking. Jadi networking ini salah satunya bisa kita lakukan dengan cara kita datang ke acara komunitas dan coba kita coba apa ya, kalaupun kita introvert ya anggap aja memang kita memerlukan effort tersebut gitu. Jadi harus bisa basa-basi, sok kenal dengan orang. Nah dari situ mungkin kita akan mendapatkan jalur yang lebih mudah untuk masuk ke industri. Dan yang ketiga adalah personal branding. Jadi kembali ke kita sendiri. Jadi kalau kita sudah membangun portofolio, memiliki jam terbang belajar yang cukup lumayan sebagai seorang junior ataupun kita sebagai programmer sudah membuat sesuatu, yang personal branding ini bisa kita lakukan dengan mudah seharusnya itu di grup atau channel pemrograman gitu. Misalkan di PHP Indonesia atau misalkan seperti kursus online di Lastday kan juga memiliki sebuah Discord privat khusus gitu. Jadi mulailah aktif di situ, juga membantu menjawab beberapa pertanyaan. Karena kadang kalau kita butuh tenaga pemrograman walaupun kita ada dalam channel tersebut, kita nggak bisa kan milih mana sih yang biasanya orang-orang ini beneran bisa atau lagi nggak sibuk ataupun mereka bisa ngebantu kebutuhan kita gitu. Nah kadang kita tuh cara memilihnya adalah dari orang-orang yang aktif ini gini, aktif menjawab atau aktif berkontribusi apapun dalam grup dan channel tersebut gitu. Jadi kurang lebih 3 itu dari saya, semoga ngebantu. Saya Irsa dari Lastday. Sampai ketemu di video berikutnya.